Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Laqad fazal muttaqun. Ya, khatibillah. Kita sudah belajar dari awal sampai akhir ya. Tapi ini masih basic, pelajaran basic terkait dengan waris, karena ini dasarnya. Kalau kita tidak memahaminya, nanti di masalah-masalah tertentu agak repot ya. Terakhir sampai mana kemarin ya? Lupa saya. Apa yang punya rekamannya itu? Sampai di mana kemarin? Bagian-bagian kemarin selesai semua ya? Sampai bapak, bukan sampai akhun atau ukhtan li'um. Ini harus hafal ya. harus di luar kepala ini ya. Baik, mungkin sekarang kita belajar tentang mahjub ya, tentang mahjub. Dan terus nanti kita belajar menghitung. Mahjub kemarin dibagi apa? Dua ya. Mahjub kemarin dibagi dua, ada mahjub khirman, ada mahjub nukson. Mahjub artinya terhalang ya. Jadi tertutup, dia tidak dapat apa-apa. Artinya sudah disilang ya. Khirman sama nukson. Kalau khirman sama sekali nggak dapat. Tapi kalau nukson berkurang. Turun yang dia dapatkan. Nah, yang memahjubkan khirman itu biasanya ahli waris laki-laki ya. Ibnon, ini permanen nggak? Dapat dihapusnya. Ibnu benin, abun. Ini yang mempermanenkan. Kemudian maksudnya permanen gimana? Misalnya ya, ada ibnun, ini ahli waris kan? Ini sudah nggak dapat, ketutup, betul-betul nggak dapat. Itu namanya mahjub khirman. Ada ibnu benin, ini sudah otomatis mahjub khirman, ketutup betul. Paham ya? Ada abun, maka ini mahjub semua. Ada umun, mahjub semua. Ada abun, ini juga mahjub juga. Mari kita sampaikan, yang memahjubkan itu kebanyakan laki-laki. Kebanyakan ya, tidak semuanya. Pokoknya abun sama ibnun, abun, ibnun, ummun. Tiga ini yang utama ya. Ada ibnun, hilang semua. Ya, ini hilang semua. Ini hilang.
Pokoknya samping-samping ini hilang semua. Ada abun juga sama. Ini hilang semua. Hilang. Ini hilang juga. Jadi yang paling sakti itu bapak sama anak. Jadi kalau ada orang nikah, kau punya anak laki-laki, udah. Paling yang dapat ya ini. Itu aja. Yang lain ketutup. Nah, ada namanya mahjub nukson. Mahjub nukson itu artinya tertutupi tapi berkurang saja. Misalnya kemarin kita contohkan siapa? Umun kan? Umun itu 1/3 atau 1/6. Nah, dapat 1/3 kalau nggak ada ibnun. Saya ingat nggak? Atau nggak ada ibnun tapi ada ibnu benin, maka dia nggak dapat 1/3. Pindah ke 1/6. Artinya berkurang. Namanya mahjub nukson. Jadi berkurang dia. 1/3 pindah ke 1/6. Zaujah 1/4 atau 1/8. 1/3 atau 1/8. Zaujah ya. Zaujah dapat 1/4 kalau nggak ada anak. Ketika ada anak, turun ke 1/8. Itu namanya mahjub nukson. Itu contoh ya. Jadi itulah mahjub khirman dan mahjub nukson. Nah, sekarang kita belajar menghitung. Ini saya hapus ya. Saya hapus. Sekarang ada orang meninggal. Ada orang meninggalkan misalnya ya. Ada namanya Qasim. Meninggalkan istri, zaujah ya. Terus meninggalkan ibu. Atau ibu dulu di atas biar lebih enak. Meninggalkan ibu. Ummun. Meninggalkan zaujah. Meninggalkan ibnun. Meninggalkan bintun. Coba sekarang biaganya berapa? Ini ada yang mahjub nggak ini? Siapa? Awad. Kenapa? Oh, nukson ya, oke. Tapi yang penting dia dapat bagian kan? Oke, zaujah berapa? 1/8. Oke. Umun? 1/6. Oke. Kenapa 1/6? Ada anak. Sekarang ibnun sama bintun? Kalau umun aslinya berapa tuh? 1/3. 3. Karena ada keturunan, turun jadi 1/6. Ya, laki perempuan sama aja. Perempuan juga ya? Ya, pokoknya keturunan. Oke, ibnun berapa? Asobah mereka berdua. Karena Asobah bin nafsi. Kalau bintun? Bil ghair. Ya kan? Bil ghairi. Jadi dia aslinya kan kalau nggak setengah, kalau sendirian setengah. Kalau berdua 2/3. Tapi gara-gara ada ibnun, ketarik dia, ke bawah dia, sama-sama asal. Jadi ini asobah bin nafsi, ya. Asobah bin nafsi ini asobah, biasanya ditulis begini sih. Gak tahu kenapa ditulis begini. AB, asobah bil ghair. Atau kita tulis dengan bahasa Indonesia aja ya. Kalau asobah aja ya, asobah bin nafsi A saja. Kalau ini AB, asobah bil ghair.
Nah, sekarang saya kasih cara menghitungnya. Saya kasih cara menghitung. Ini sudah masuk hitungan ya. 1/6. Nah, ini kalau kita menghitung waris, nanti kita belajar tentang KPK. KPK, kelipatan terkecil. Nah, kalau dalam bahasa waris namanya AM, aslul mas'alah. Angka berapa yang bisa dibagi 6 sama 8? Hah? Angka berapa yang bisa dibagi 6 dan 8? 12 bisa? Nggak bisa. Artinya yang jangan pecah loh ya. Pokoknya jangan pecah. 24. Yang bisa adalah 24. 24 bisa dibagi. Ya, namanya aslul masalah. Kalau bahasa kita KPK. Bilangnya AM. Aslul masalah. Nah, sekarang kita hitung. 24. 24 kali 1 dibagi 6 berapa? 4. 24 kali 1 bagi 8? 3. Berarti berapa ini? 7. 24 kurangi 7 berapa? 17. Berarti sisanya berapa? 17. Dibagi berdua. Nah, kalau berdua, kemarin kita udah bahas, laki-laki kepalanya 2, perempuan kepalanya 1. Pertanyaannya, berarti ada kepala berapa ini? 3. 17 bisa nggak dibagi 3? Halo semuanya. 17 bisa nggak dibagi 3? 3 kepala nih? Tidak bisa. Kalau bisa pecah. Dalam waris nggak boleh pecah. Solusinya bagaimana? Ayo, siapa yang tahu? Bagaimana kita ngasih solusinya? Solusinya dikalikan kepalanya. Jumlah kepalanya berapa? 3. Berarti kita tarik ke sini kali 3. Ini juga kita kalikan 3. Kita kalikan 3. Jadi berapa? 12. 9. Hah? Banyak amat ya? Oke, supaya lebih pecah lagi, supaya lebih total berapa ini jadinya? 21 sama 51 berapa? 72. Oke, supaya pecah, ini Om, ini Zaujah, Ibnon. Sekarang kita pecah. 9, 12. Artinya biar bagian Ibnon berapa gitu ya. Berapa Ibnon? 34. Ini 17, ini 34. Gampang kan? Halu pusing nggak? Totalnya berapa? Sama, 72. Halo, paham tidak? Yang di sana paham nggak ini? 34 dari mana? 34 dari mana? 2/3 dari 51. 51. Tadi ini kan 17 kan ya? Nggak bisa dibagi per 3 kan? 3 kepala kan? Maka kita kalikan 3. Kan simple. Berarti satuannya adalah 17. Paham nggak? Artinya satu kepala berarti 17. Berarti kalau 2 kepala 34. Totalnya 51 sama. Oke? Paham tidak? Pusing dia. Saya ulangi dari awal ya. Jadi Hapus lagi. dihapus nggak? Nggak usah ya. Nggak usah.
Jadi ada orang meninggal, Kosim, kok Kosim ya? Kosim pulang ke Aceh. Maaf ini, Kosim. Ya siapalah, Nyoto. Pak Nyoto meninggalkan istri, meninggalkan ibu dan 2 anak. Ahli warisnya cuma ini aja. Yang lain nggak ada semua. Cuma ini aja ahli warisnya. Maka ummun dapat 1/6. Kenapa 1/6? Ada anak, ada keturunan. Anak itu bisa laki perempuan. Turun jadi 1/6. Zaujah istri. Kenapa 1/8? Karena ada anak, ada keturunan. Nah, udah. Sekarang udah tahu bagiannya kan? Ibnun dan bintun adalah asobah. Ibnun asobah. Bintun asobah bil ketarik sama saudaranya. Ya kan? Ada saudara laki-lakinya kan ini. Ibnun kan anak laki-laki, dia anak perempuan. Satu level kan? Maka bintun menjadi asobah bil goer. Masih ingat pelajaran asobah kemarin? Asobah bil goer itu ibnun sama bintun. Atau ibnu benin sama bintub benin. Akhun sama ukhtun. Baik akhun li syakik, ukhtun syakikoh. Atau akhun li'ab, ukhtun li'ab. Itu asobah bil goer. Masih ingat ya? Harus ingat itu. Intinya mereka berdua, intinya mereka berdua sisa. Ibnun sama bintun ini bersatu dalam sisa. Sisa. Oke, sampai ini jelas? Jelas tidak? Yang sana jangan bengong aja. Ayo. Oke, nah sekarang kita penyelesaiannya. Setelah kita tahu bagian-bagiannya ini, maka kita jalankan prosesi penghitungan. Kita ambil angka yang bisa dibagi 6 sama 8. Itu angkanya 24. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Oke. 24 dibagi 8 3. Sisanya berapa? 24 dikurangi 7 17. Di total sama kan ya? 24. Sama enggak? Ya sama lah, masa enggak sama. Nah, sekarang kita bahas ibnun sama bintun ini. Ini kepalanya 3. Ibnun itu bagiannya 2 kepala, bintun 1 kepala. Nah, ini 17. Kita baginya gimana? Kalau 15 mungkin selesai. 10, 5. Ya enggak? Ini 17. Maka gampang. Kepalanya ada berapa semua total? 3. Nih kepala ya. Adadur ru'us. Adadur ru'us. Semua kepala ada 3. Total kepala ada 3. Ini bahas asobah loh ya. Asobah, sisa. Nah, kita kalikan 3. Nah, kalau kita kalikan 3, semuanya harus kalikan 3. 17 kali 3, hasilnya 51. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. Total 72. Ini juga 72. Nah, supaya lebih detail, bagian ibnun jadinya berapa sih? Ini kan masih global nih. Masih bulat nih. Ya kan? Masih berdua. Kita pecah. Ya gampang, tadi kan 17 kan? Berarti satuannya ada 17 kan? Bener nggak? Satu kepala 17. Berarti kalau bintun 17, si ibnun 2 kalinya 34. Paham kan? Ya gampang, karena asalnya kan dari sini. 17-nya ini. Jadi 17 itu 1 kepala. 2 kepala berarti 34. Nah ya, 12, 9, 34, 17 sama dengan 72. Tolong dicek, benar hitungannya enggak? Jangan sampai salah loh ya. Oke, sekarang kita masuk di harta. Masuk di duitnya.
Nah, kita ngasih contoh yang gampang-gampang saja, jangan susah-susah. Misalnya duitnya ada 7,2 miliar. Wow. Yang keren ini. 7,2 M. Jadi rumusnya adalah harta dibagi ini. Kalau ini tadi apa? AM ya, aslul masalah atau KPK biasanya kita. Nah, ini namanya majmu' siham, MS. Artinya jumlah bagiannya. MS. Majmu' as-siham. Ini namanya saham. Saham. Jamaknya adalah siham. Jadi sahmun itu bagian, siham bagian. Artinya top. Ya, saham. Itu bahasa Arab itu. Jadi kumpulan siham, total saham semuanya. Nilainya 72. Nah, kalau kita menghitung sampai ke hartanya, itu teorinya adalah harta misalnya 7,2 M dibagi MS. MS-nya berapa? 72. Hasilnya berapa? 100? Benar nih? 100 juta. Oke ya, ketemu ini kan ya? 100 juta. Nah, bukan dibagi, dikali ke saham. Kalau udah di sini udah gampang tuh. Pokoknya kalau udah ketemu ini, gampang. 12 kali 100 berapa? 120 juta. Bener nggak? 1,2 M. Bener nggak? 100 kali 10 berapa? 1000 kan? Iya, 1,2 kan? Ini 900 juta. Ini berapa? 3,4 M. Ini 1,7 M. Udah. Ini dapatnya. Yang paling banyak siapa? 3,4. Anak laki-laki. Gampang apa susah? Gampang banget. Gampang apa susah? Yang jadi lagi gampang. Kenapanya gampang? Gimana? Gampang? Sahel jiddan. Oke, sekarang kita ganti. Ini udah ditulis? Dan kalau anak perempuannya 2, jadi tinggal dikalikan aja, Pak. 4 terus. Iya, 4 kepala. Jadi kalau misalnya ada anak perempuan lagi, berarti 4 kepala. Tinggal dikalikan 4 di sini. 17 kali 4. Yang pasti nanti ini berubah. Iya. 4 kali 17, 34 sama 34 berapa? 68 ya. Jadi sini bisa 68 nanti. Pokoknya misalnya anak laki ada 2, berarti ada 4 kepala lagi. Perempuan 1 misalnya, berarti 5 kepala. Dikalikan 5. Selama ini nggak bisa dibagi untuk 3 kepala ini, maka kalikan kepala. Tapi kalau sudah pas, ya nggak usah dibagi, nggak usah dikalikan. Gitu ya? Boleh? Ya? 17. Sisa. Ini kan 24 nih. Asal masalahnya 24. Ini terkurangi 4, 3. Berarti kan dikurangi 7 berapa? 17. Sisa kan? Sisa dari 24 adalah 17. Karena sisa dari diambil ibu sama istri. Tinggal 17.
Ya, tinggal 5 menit lagi. Yuk, silakan yang bertanya. Hayya, man yurid an yas'al? Istrinya 2. Ya ini dibagi 2. Kalau istrinya ada 2, dibagi berdua. Yang 1/8 itu. Iya. Bagi 2. Iya. Oh. Kalau istrinya 4, makin sedikit lagi. Oh, makin sedikit. 900 dibagi berempat. 100, berapa? Bagi 2. Itu deh. 9 bagi 4 berapa? 225. 225. Berarti 225 juta. Makin dikit. Makanya istrinya 1 aja biar dia senang. Kalau berdua 400-an. 450 ya. Kalau berdua 300 ya. Kalau istrinya 3. 3 aja ya, sistemnya. Iya. Ada lagi pertanyaan? Kalau sudah saya hapus. Sekarang tentukan mana yang mahjub, mana yang enggak. Misalnya ya, ada orang meninggalkan ibu, ada abun, ada siapa lagi? Ada akhun, syakik, ada ukhtun, syakikoh, saudara laki kandung, saudari perempuan kandung. Mana yang mahjub? Akun syaki. Kenapa ini mahjub? Karena dia ada ibu itu. Ada bapak juga. Ada bapak, ada iben. Wah, lewat dia. Ada umum juga. Jadi dia udah silang aja. Nggak dapat. Udah tutup buku dia. Ibarat wayangnya itu dimasukin ke kotak dia. Udah kayak nggak ada gitu. Ya. Sekarang bagiannya gimana nih? Umum itu 1/6. 1/6, oke. Terus zaujah itu 1/8. 1/8, oke. Bapak? Ada ya, Ayo, Bapak berapa bagiannya? Bapak 1/6. Karena ada anak laki-laki. Ini apa tadi? Asobah. Kalau bapak aslinya berapa? 1/6. Kalau nggak ada anak. Kalau nggak ada anak, dia lihat dulu anak mana dulu. Kalau adanya anak laki-laki, langsung dia 1/6. Kalau adanya anak perempuan, maka dia 1/6 plus asobah. Sekarang kalau begini gimana? Nggak ada anak. Asobah aja. Bapaknya. Hah? Bapaknya asobah saja. Ya, bapaknya adalah Asobah saja. asobah saja. Dipindah ke sini ya. Iya. Gitu ah. Jadi 1/6, 1/8, sisanya buat bapak. Sekarang kalau tanpa ini ada umun, zaujah, akhun syakik, ukhtun syakikoh. Dapat nggak? Dapat. Ini berubah nggak? Berubah, oke. Zaujah berapa? Kenapa 1/4? Nggak ada anak. 1/4.
Umun Sepertiga, sepertiga. sepertiga apa seperenam? Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Kenapa sepertiga? Gak ada anak. Gak ada anak itu yang mayitnya. Mayit gak ada anak. Tapi ada 2 saudara. Oh iya, lupa. Kalau ada 1 sepertiga, tapi karena 2 dia seperenam. Oh, Kalau ini dua ya. Itu Mereka itu asabah. asobah. Jadi asobah pindah ke sini. Ini Itu ngikut, terikat. ya Itu. ke bawah dia. Asobah bil ghaib. Enak ya? Menggantikan anak dia tadi. Iya. maka Karena dia kan asobah bin nafsi kan. Kalau nggak ada anak, nggak ada bapak, dia paling kuat. Saudara sekandung. Saudara laki-laki loh ya. Asobah bin nafsi. Karena ada saudara perempuan, maka dia ngikut sama saudara laki-lakinya. Asobah bil ghair. Berarti kasta apa namanya kasta asobah itu berarti pertama iban, kedua ab, kemudian baru akun ya berarti. Iya. Ya nanti ada ibnu-ibnin ngikut ke ibn ya. Cucu ngikut ke anak. Sekarang kalau saya hapus begini, ada yang berubah? Tidak. Ada sih umum seperti oh Ya, umur seper 3. oh iya. Oh. Jadi basic kemarin harus apa lah? sabar aku itu Nomor 3. sama dengan 2 saudara ya. Kalau kayak begini tinggal berapa ini? 12 ya? 12. 3, 4, 12. KPK-nya 12. Sepertiga berapa? 4. Seperempat? 3, Sisanya? 7. 7. Benar 7? 5. 5. Udah. 12. Nanti lanjutin. Duitnya 12 juta. 4 juta, 3 juta, 5 juta. Yang simple aja. Oke ya? Gampang ya? Insya Allah. Yang penting basic kemarin harus hafal. Kita tutup pertemuan kita dengan kafat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kerasa ya? Kerasa. Itu duit orang